pernikahan dalam beda agama sebenarnya itu sudah diatur undang-undang, tidak bisa. Ya. Jadi kecuali kalau mau pernikahan siri, tidak tahu saya. Ya pernikahan siri itu siri apa nggak ngerti. Tapi kalau dalam aturan undang-undang, perundang-undangan tahun 1974, ya itu menikah harus satu iman. Makanya penyanyi siapa itu yang cukup ribet soal menikah beda agama? Penyanyi yang nyanyi menikah sama bintang film, Mirdad sama Kando. Itu kan perbedaan keyakinan mereka, itu kan harus melalui pengadilan. Karena memang undang-undangnya seperti itu. Ya, kalaupun dilegalkan, itu yang berikutnya adalah bagaimana dengan anak-anak, dengan dua figur ini. Ya. Lalu ada argumen, ya anak-anak biar bebas memilih. Menurut saya memilih seperti apa? Karena orang tua itu punya kewajiban menuntun soal bagaimana mengarahkan kepada yang benar, dan dia juga menjadi figur. Ya dua-dua ngajarkan agamanya masing-masing. Gitu. Nah, kira-kira anak-anak ini seperti apa? Diajarkan satu agamanya bingung, apalagi diajar dua agama. Nah ini tidak sesederhana itu. Ya. Jadi soal menikah beda agama itu di Indonesia sudah diatur di undang-undang. Lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana persembahan? Kalau itu katakanlah persembahan yang dari yang haram, ya, prinsipnya kan itu. Kalau gereja nggak ngerti, gereja tidak punya hak untuk menanyakan ini dari mana. Ya, seperti itu. Kalau ngerti ya kita panggil. Orang ini perlu kita didik, kita arahkan. Ya, bagaimana mempersembahkan yang terbaik. Ya. Oke, contoh gini. Waktu Yesus diurapi oleh wanita yang dikenal berdosa, itu pada umumnya orang memahami adalah wanita PSK. Ya, dulu kan pelacur, terus namanya itu diganti-ganti supaya kelihatan manusiawi. Ya. PSK itu singkatan apa itu? Pekerja seks komersial. Saya tahu itu yang memberi nama itu kerja di pekerjaan gitu. Nah, wanita yang mengurapi kaki Yesus dengan minyak itu dan dikenal itu wanita ya, pelacur. Pertanyaan saya, minyak itu dari mana? Ya, tentu itu dari hasil dari itu. Ya. Tapi Yesus membiarkan. Dalam arti orang ini betul-betul mau bertobat. Kan itu. Ya. Datang itu mau bertobat, itu hanya sarana. Tidak apa-apa wis. Ya, kalau ini bagian yang terakhir dan ini hanya sarana diterima melihat dia itu. Ya. Tapi Yesus tidak ada ayat yang ngomong gini loh ya. Yesus praktek oneh, tuku minyak wangi kok kakiku oleh sononeh. Tidak ada itu, tidak ada itu. Ya. Jadi itu titik di situ dan Yesus membiarkan. Tidak mengurus itu tapi jiwa orang ini lebih diselamatkan. Jadi kalau gereja tahu itu orang ini didandani seperti apa. Ya. Tidak dihardik dengan kamu gak usah persembahan keluar dari gereja. Bukan gitu. Ya kalau itu membawa dia datang kepada Tuhan dan bertobat, it's okay. Gitu ya. Om, ini menyambung tadi Om, nikah beda agama. Dan anak-anaknya ikut, misalkan ikut Kristen. Dia pelayanan, semuanya lah pelayanan, intinya seperti itu. Tetapi apakah, kan Tuhan jelas-jelas melarang pernikahan yang beda agama, jelas yang enggak seimbang, jelas dilarang. Apakah rumah tangga mereka itu diberkati atau bagaimana nantinya, apakah kedepannya itu kita nggak tahu apa yang dilakukan, apakah Tuhan memberkati, karena jelas-jelas dia kan melanggar apa yang diajarkan oleh Tuhan bahwa pernikahan itu harus benar-benar seiman dan harus benar-benar seimbang. Ya melanggar ada konsekuensinya.
Ada konsekuensinya, namanya melanggar hukum. Ya, pasti ada konsekuensinya. Bukan tidak ada. Kalau hukum itu diberikan lalu tanpa konsekuensi, ya itu bukan hukum itu. Ya, ada. Ya, itu ada yang menyambung? Silahkan.